Kabar perbandingan antara Herdman dan Mourinho rupanya sampai ke telinga sang legenda sendiri. Sambil tersenyum tipis dengan gaya khasnya, Mourinho memberikan pesan kuat untuk sepak bola Indonesia. Semoga John Herdman adalah jawaban atas doa-doa kita selama puluhan tahun. Apapun itu, awal tahun 2026 akan menjadi saksi sejarah baru. Mari kita kawal terus Garuda, dukung siapapun pelatihnya. Sampai jumpa di GBK Sobat Bola, mari kita buat dunia terpanas sekali lagi. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Penantian panjang itu akhirnya menemui titik terang. Nama John Herdman kini sedang santer-santernya disebut sebagai nahkoda baru yang bakal memegang kendali penuh timnas senior sekaligus U23. Bukan sekedar isu burung, kabar ini datang dari orang dalam dan diamini oleh pengamat senior kita, Bung Binder. Kenapa Herdman? Ini bukan pelatih kaleng-kaleng Sobat Bola. Dia adalah sosok di balik kebangkitan timnas Kanada hingga bisa tampil di Piala Dunia. Sekarang, dia siap menukangi Garuda dengan durasi kontrak yang gak main-main, 2+2 tahun. Artinya, kalau dia berhasil mencapai target di Piala Asia 2027, dia bakal lanjut sampai 2030. Sebuah proyek jangka panjang yang sangat ambisius. Mengapa sih yang dipilih Indonesia? Uang atau tantangan? Mari kita simak faktanya. Bung Binder buka-bukaan soal ini. Ternyata Indonesia berhasil mengalahkan dua negara lain yang juga mengincar tanda tangan Herdman. Alasannya? Nilai kontrak. PSSI kabarnya all out memberikan penawaran finansial yang lebih menggiurkan. Nggak banyak juga sih, tapi lebih menggiurkan daripada Honduras dan lainnya. Visi federasi. Herdman merasa yakin dengan proyek yang disodorkan. Saat ini kabarnya Herdman lagi asyik liburan bareng keluarga. Tapi tenang, catat tanggalnya. 5-7 Januari 2026, dia dijadwalkan mendarat di Jakarta untuk diperkenalkan ke publik. Siap-siap, Januari nanti bakal jadi bulan yang sangat sibuk buat kita mantengin HP dengan kabar heboh ini. Dan semoga sesuai dengan ekspektasi kita ya Sobat Bola. Jujur saja, sebagian besar dari kita, para pecinta sepak bola yang hatinya sudah terpatri pada dedikasi Coach Shin Tae-yong atau STY, mungkin merasa berat. Banyak pengamat jujur menilai STY lah yang sudah meletakkan fondasi kuat dan mengembalikan harga diri Garuda. Ada rasa rindu ingin melihat STY kembali menukangi tim agar kejayaan itu benar-benar tuntas. Namun, federasi punya jalan pikiran sendiri. Setelah kegagalan di tahun 2025 dan perpisahan dengan Patrick Kluivert yang hengkang setelah kita gagal ke Piala Dunia 2026, PSSI merasa butuh wajah baru untuk menutupi lubang kegagalan tersebut. Mampukah Herdman melampaui STY? Ini pertanyaan besarnya. Kita semua berharap kualitas Herdman bukan cuma setara, tapi melebihi apa yang pernah diberikan STY. Kita ingin move on dengan cara yang elegan, yaitu dengan prestasi yang lebih tinggi. Herdman punya rekam jejak mentereng di Selandia Baru dan Kanada. Tapi ingat pesan Bung Binder, sukses di luar negeri bukan jaminan sukses di sini. Tekanan supporter Indonesia itu beda level loh ya. Betul nggak Sobat Bola? Nah, kalian pilih mana sih? Masih stay dengan Shin Tae-yong atau menanti kehebatan John Herdman yang kata Mimin kualitasnya bisa setara STY, bahkan di atasnya? Coba tulis di komentar ya. Bung Binder baru saja melempar bom informasi yang menarik. John Herdman ternyata punya kemiripan genetik taktik dengan Jose Mourinho. Dia bukan tipe pelatih yang anteng-anteng saja di konferensi pers. Herdman adalah petarung kata-kata. Dia tahu cara menyerang titik lemah mental lawan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kita butuh pelatih seperti ini, terutama kalau ketemu rival bebuyutan seperti Vietnam atau Thailand, ujar Bung Binder. Bayangkan betapa serunya sesi konferensi pers nanti. Herdman akan menjadi tameng bagi pemainnya, menarik semua tekanan ke dirinya sendiri, dan membiarkan pemainnya bermain tanpa beban. Ini adalah seni tingkat tinggi yang hanya dimiliki pelatih-pelatih berkarakter kuat.
Di balik mulut pedasnya saat Cywar, Herdman adalah penganut disiplin ketat. Seleksi pemain di tangannya adalah hal yang sakral. Tidak peduli seberapa besar nama seorang pemain, jika tidak masuk dalam standar disiplin dan taktiknya, maka pintu keluar adalah pilihannya. Inilah alasan mengapa Bung Binder mewanti-wanti PSSI. Jangan ganggu urusan teknis Herdman. Jika dia diberi kebebasan penuh, kita akan melihat skuad Garuda yang paling disiplin sepanjang sejarah. Kabar perbandingan antara Herdman dan Mourinho rupanya sampai ke telinga sang legenda sendiri. Mari kita berandai-andai sejenak. Bayangkan jika sang maestro Jose Mourinho duduk di ruang konferensi pers Benfica, lalu ditanya soal John Herdman yang akan menukangi Indonesia. Sambil tersenyum tipis dengan gaya khasnya, Mourinho memberikan pesan kuat untuk sepak bola Indonesia. Saya sudah mendengar banyak tentang gairah sepak bola di Indonesia yang luar biasa gila. Dan mengenai John Herdman, saya rasa timnas Indonesia melakukan pilihan yang sangat tepat kali ini. Dia punya gairah yang sama dengan saya. Dia tahu cara memenangkan pertempuran sebelum masuk ke lapangan. Semoga harapan jutaan fans Indonesia yang sangat mencintai sepak bola itu bisa segera terwujud. John adalah pelatih yang gila dalam arti positif. Saya sangat yakin, di bawah tangan dinginnya, timnas Indonesia tidak hanya akan sekadar lolos ke Piala Asia 2027, tapi bisa menembus Piala Dunia 2030. Dia punya segalanya untuk menciptakan sejarah di sana. Jika ada satu hal yang membuat John Herdman menonjol, itu adalah kemampuannya mengubah tim yang biasa saja menjadi kekuatan yang menakutkan. Tengoklah rekam jejaknya di Kanada. Sebelum Herdman datang, Kanada adalah negara yang lebih gila hoki es daripada sepak bola. Timnas mereka sempat terpuruk di peringkat 72 dunia. Namun, apa yang dilakukan Herdman? Dia tidak hanya melatih taktik di lapangan, tapi dia mengubah budaya. Dia membangun apa yang disebut sebagai The Brotherhood atau persaudaraan. Hasilnya, Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. Bayangkan, jika sentuhan tangan dingin ini diterapkan pada timnas Indonesia yang punya fanatisme jauh lebih gila daripada Kanada. Harapan untuk melihat Garuda di Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong. Semoga John Herdman adalah jawaban atas doa-doa kita selama puluhan tahun. Apapun itu, awal tahun 2026 akan menjadi saksi sejarah baru. Mari kita kawal terus Garuda, dukung siapapun pelatihnya, dan jangan kasih kendor kritik ke federasi kalau mereka mulai main mata lagi. Sampai jumpa di GBK Sobat Bola, mari kita buat dunia terpanas sekali lagi.